warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, izinkan saya memaparkan tugas 1 asinkronus agenda 3 tentang identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Prasiska Yunita Triutami. Saya merupakan peserta latihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2023, gelombang 7, angkatan 43, kelompok 3. Sekarang saya ditempatkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 2 Bontang sebagai analis kesyahbandaran. Di sini saya akan memaparkan atau mendeskripsikan isu-isu aktual yang terdapat di kantor unit kerja saya. Sebelum masuk ke isu aktual, saya akan menjelaskan apa itu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari penjelasan manajemen ASN tersebut, saya mengindikasikan adanya beberapa isu aktual yang terjadi di kantor saya. Yang pertama yaitu isu manajemen ASN. Adapun data maupun fakta terkait isu yang pertama yaitu penyusunan registrasi kapal masuk dan keluar yang masih manual ini, saya temukan adanya buku jurnal yang dimana di buku jurnal tersebut kita harus menulis ketika kapal masuk dan kapal keluar. Jadi data-data dari kapal tersebut kita tulis di buku jurnal terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita input ke Excel. Yang kedua yaitu disposisi masih manual. Data yang saya temukan di mana disposisi yang masih manual ini dikarenakan juga adanya pendistribusian harus ada orang yang mengantarkan ke kepala seksi sesuai dengan tujuan surat tersebut, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan menyebabkan pelayanan menjadi kurang efisien karena harus menunggu. Isu manajemen ASN yang terakhir yaitu kurang optimalnya penggunaan printer buku pelaut online. Dari data dan fakta yang saya temukan, di mana printer buku pelaut online tersebut jarang dipakai padahal ada permohonan masuk setiap hari. Diindikasikan bahwa printer tidak setiap hari dipakai karena sering habisnya tinta dan harga tinta yang sangat mahal. Kemudian persediaannya juga sedikit. Isu selanjutnya yaitu isu Smart ASN. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Smart ASN. Smart ASN ialah ASN yang memiliki kemampuan kompetensi, kinerja, profesionalisme yang mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan untuk mencapai tujuan organisasi. Dari indikasi tersebut, saya menemukan isu-isu Smart ASN di kantor saya. Yang pertama, kurangnya penerapan penggunaan e-persuratan. Hal ini karena kurangnya aktualisasi dari pegawai untuk menerapkan nilai-nilai Smart ASN, menguasai IT, dan mengupgrade diri. Yang kedua yaitu tanda tangan pejabat yang masih manual. Data dan fakta yang saya temukan di lapangan yaitu tanda tangan pejabat yang masih manual ini menyebabkan lamanya beberapa proses administrasi. Terakhir yaitu pengelolaan dokumen yang belum terdigitalisasi. Data dan fakta yang saya temukan yaitu masih adanya beberapa arsip dokumen yang sudah tidak ada lagi, sehingga ketika beberapa pegawai mencarinya harus satu persatu. Jadi memerlukan banyak waktu untuk mencarinya. Adapun dampak apabila isu-isu tersebut tidak segera diselesaikan. Dari isu yang pertama, yaitu penyusunan registrasi kapal masuk dan kapal keluar PPK 27 dan 29 yang masih manual, dampaknya adalah terlewatnya data kapal saat penulisan.
Penyusunan laporan bulanan bisa melewati batas waktu karena harus bekerja 2 kali, menulis di jurnal dan menginput di Excel. Pihak yang terdapat atau pihak yang dirugikan yaitu pegawainya itu sendiri dong tentunya. Dari isu kedua yaitu disposisi yang masih manual. Dampaknya, pengguna jasa atau agen menunggu lama di ruang tunggu pelayanan. Jadi yang merugi juga pegawai dan pengguna jasa. Kenapa bisa dampaknya terjadi atau pegawai juga bisa merasakan? Di mana jika disposisi itu tidak turun secara cepat, maka pegawai yang memproses data tersebut juga akan menunggu lama karena disposisi tidak turun-turun. Isu yang ketiga yaitu kurang optimalnya penggunaan printer buku cloud online. Adapun dampaknya yaitu pengurusan terkait buku cloud online yang tertunda sehingga dalam pengerjaannya sering manual atau ditulis tangan. Ini sering terjadi. Ini juga akan menyusahkan pegawai dan pengguna jasa. Selanjutnya yaitu kurangnya penerapan penggunaan e-persuratan. Dampaknya ini yaitu pemberian disposisi surat memakan waktu yang lama dan memungkinkan hilangnya berkas. Adapun pihak yang merugi yaitu pegawai. Selanjutnya yaitu isu tanda tangan pejabat yang masih manual, di mana dampaknya yang terjadi penandatanganan menjadi lambat, sedangkan berkas atau dokumen diperlukan segera. Yang merugi juga pegawai dan pejabat PNS. Yang terakhir yaitu pengelolaan dokumen yang belum terdigitalisasi. Dampak yang terjadi yaitu dokumen bisa saja rusak dan hilang, serta sulit menemukan data ketika sewaktu-waktu data tersebut diperlukan. Sekian, itu tadi merupakan paparan saya tentang identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN yang terjadi di kantor saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.